Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Muhammad Ridwan Effendi MUD selaku dosen pengampu, dan juga kepada rekan-rekan semua yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan dari semua urusannya. Saya Syamsul Ma'arif sebagai moderator dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kebijakan pendidikan di Purwakarta. Namun sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan yang ada di Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang terus berfokus dalam mengembalikan kearifan lokal yang hidup di masyarakatnya. Salah satunya yaitu dengan digalakkan program 7 Poe Atikan Istimewa Purwakarta. Kemudian penguatan kajian dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta ini meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan belajar di dalam dan di luar sekolah. Pada jenjang pendidikan dasar guna mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Untuk lebih jelasnya, materi ini akan dijelaskan oleh Ibu Inah Kartina dan juga oleh Kang Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Dr. Muhammad Ridwan Effendi MUD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta nomor 69 tahun 2015 tentang pendidikan berkarakter. Perbup Purwakarta nomor 69 tahun 2015 ini merupakan rangkuman atau pelengkap kebijakan sebelumnya, yaitu Perbup Purwakarta nomor 12 tahun 2012 tentang kewajiban membawa makanan ke sekolah bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, Perbup Purwakarta nomor 62A tahun 2014 tentang larangan menjual makanan atau minuman dan mainan di lingkungan sekolah. Dan Perbup Purwakarta nomor 2 tahun 2015 tentang persyaratan tambahan kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta. Falsafah pendidikan berkarakter ini sebenarnya sudah diterapkan di Purwakarta sejak awal kepemimpinan Dedi Mulyadi, yakni tahun 2008. Kemudian baru diperbupkan pada tahun 2015. Evaluasi kebijakan Perbup Purwakarta nomor 69 tahun 2015 tentang pendidikan berkarakter dapat dijabarkan melalui sebagai berikut. Efektivitas. Menurut Usman 2014, efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sarana yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Selanjutnya, tujuan dari penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta terdapat dalam kebijakan Perbup Purwakarta nomor 69 tahun 2015 pasal 2. Ada 5 poin dalam kebijakan Perbup ini telah ditetapkan. Beberapa program untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah dijabarkan dalam pasal 2 diantaranya 1. 7 Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa atau 7 Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa. 2.
Jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. 3. Kewajiban peserta didik yang beragama Islam untuk saum sunnah pada hari Senin dan Kamis. 4. Kewajiban peserta didik untuk membawa makanan dan minuman ke sekolah. 5. Larangan peserta didik untuk jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah. 6. Mewajibkan peserta didik untuk menabung di sekolah. 7. Larangan merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Dan 8. Kewajiban peserta didik untuk memiliki pohon tanaman keras produktif, memiliki hewan ternak, domba, kambing, ayam, atau ikan, dan memiliki keterampilan bercocok tanam. Pelaksanaan semua program tersebut memang berhubungan erat dengan tujuan dari Perbub ini, yaitu yang pertama, 7 Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa atau 7 hari ajaran pendidikan Purwakarta Istimewa merupakan nilai dasar pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta yang meliputi nilai sebagai berikut. 1. Poe Senen atau hari Senin, Ajeg Nusantara, mengandung makna menambahkan rasa kebangsaan atau cinta tanah air. 2. Poe Salasa atau hari Selasa, Mapag di Buana, mengandung makna memperluas wawasan terhadap dunia. Yang ketiga, Poe Erbo atau hari Rabu, Maneh di Sunda, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Sunda. Nomor 4, Poe Kemis atau hari Kamis, Nyanding Wawangi, mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi. 5. Poe Jumaah atau hari Jumat, nyucikeun diri, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan 6. Poe Sabtu Minggu, yaitu hari Sabtu dan Minggu, betah di imah, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga. Keenam nilai tersebut diaplikasikan dalam keseharian peserta didik di lingkungan sekolah, seperti pada nilai ketiga hari Rabu, Maneh di Sunda mewajibkan semua sekolah agar memakai pakaian tradisi pangsi kampret dengan ikat bagi peserta didik dan guru laki-laki, dan pakaian kebaya bagi peserta didik dan guru perempuan. Pada nilai kelima hari Jumat, nyucikeun diri bagi yang beragama Islam, maka dari itu peserta didik diwajibkan memakai pakaian muslim atau muslimah. Dan bagi peserta didik laki-laki wajib memakai sarung. Sedangkan untuk peserta didik yang beragama non-Islam menyesuaikan. Selain itu, setiap hari Jumat rutin untuk sholat sunat duha bersama di lapangan sekolah, dilanjutkan dengan nilai ke-6 yakni hari Sabtu dan Minggu betah di imah, yang berarti peserta didik diwajibkan untuk berada di rumah menghabiskan waktu bersama keluarga, sehingga mulai tahun 2015 hari efektif sekolah dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Kementerian Agama di sini membidangi dalam hal urusan keagamaan. Adapun dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama di Kabupaten Purwakarta khususnya berperan penting dalam pembuatan kebijakan tentang pendidikan keagamaan yang ada di Purwakarta.
Berikut beberapa kebijakan Kementerian Agama yang juga saling bergandengan dengan Pemkab Kabupaten Purwakarta dalam membuat kebijakan. Yang pertama, Pemkab Purwakarta menggandeng Kemenag untuk bekerjasama dalam hal penguatan pendidikan keagamaan. Kerjasama itu terkait dengan Diniyah Takmiliyah Awaliyah DTA serta Diniyah Takmiliyah Wusto DTW. Tujuannya mendorong para pelajar SD dan SMP untuk menumbuhkan kebiasaan mengaji atau belajar agama. Kerjasama tersebut merupakan kebijakan baru di sektor pendidikan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan belajar atau KMB para siswa di sekolah. Mulai saat ini, para siswa dituntut untuk lebih mendalami pelajaran agama. Yang kedua, Pemkab dan Kementerian Agama Purwakarta menaikkan mutu pendidikan karakter berbasis masyarakat, yang salah satu poinnya adalah mengadakan pendidikan diniyah takmiliyah Wusto di SMP negeri di bawah naungan Disdik Kabupaten Purwakarta. Kebijakan tersebut bisa menjadi pilot project atau percontohan nasional, sebab program tersebut baru ada di Purwakarta dan belum ada di kabupaten atau kota lainnya. Ketiga, kebijakan FDS berbasis madrasah full day school. Setelah pulang sekolah, siswa belajar pendalaman keagamaan di madrasah sekitar sekolah atau lingkungan masing-masing, dan siswa masuk absensi kehadiran. Siswa dibebaskan untuk memilih tempat belajar, bahkan diperbolehkan di majelis taklim ataupun pesantren. Kebijakan itu dikerjasamakan dengan Kementerian Agama atau Kemenag Purwakarta. Selanjutnya itu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar tidak mengatur madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan non-formal yang dapat menyelenggarakan wajib belajar. Nah, dari berdasarkan studi kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan wajib belajar madrasah diniyah di Kabupaten Purwakarta menunjukkan dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. Indikator perubahan ke arah yang lebih baik ditunjukkan oleh 1. Meningkatnya partisipasi peserta didik. 2. Keragaman kualifikasi tenaga pendidik. 3. Adanya standarisasi hukum. 4. Tersedianya sarana pendidikan. 5. Terjadinya pembiayaan. 6. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan. Dan 7. Pengelolaan pendidikan yang bersifat terbuka. Nah, berikut itu adalah beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah pemaparan dari Ibu Inah dan juga Kang Anwar. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bu Inah dan Kang Anwar bisa dipahami. Baik, kami tutup presentasi ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 6 mengucapkan berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.